Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore semua ya di sini teman-teman Karang Taruna, Jakarta Pusat ya Bang? Apa DKI? Oh DKI, Provinsi. Izin Bang, kali ini kita mau ngobrol sedikit masalah soal virus radikalisme yang saat ini sering banget menyerang dari anak-anak muda Bang. Boleh Bang perkenalan dulu Bang? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mul, Ketua Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta, yang biasa dipanggil Kimung. Alhamdulillah nih kedatangan dari teman-teman yang mudah-mudahan bisa sharing juga untuk apa yang tadi menjadi topik perbincangan. Mungkin itu. Oke Bang, terima kasih Bang. Menurut Abang apa sih paham radikalisme itu sendiri? Iya, paham radikalisme itu sebenarnya memang lagi marak di kalangan anak muda, khususnya di milenial ini. Memang paham ini tentang perilaku daripada masyarakat atau anak muda sekarang yang lebih cenderung terkena virus radikalisme ini dengan melalui media sosial. Ini untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan radikal dalam hal misalkan melawan pemerintah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada bangsa dan negara ini, dengan tadi melakukan kekerasan, berunjuk rasa seperti kemarin. Mungkin itu juga kita berharap teman-teman yang nanti ke depan nih harus segera dibentengi dengan kecintaan terhadap bangsa dan negara, dengan juga dibatasi media sosialnya cukup luar biasa sih untuk mereka melakukan sebuah pergerakan. Oke Bang, lanjut pertanyaan berikutnya Bang. Setuju nggak sih Bang kalau saat ini rasa nasionalisme anak-anak muda kita atau generasi milenial saat ini tuh cenderung lebih menurun Bang dibanding era-era kita zaman dulu Bang? Iya, memang ini juga mungkin adanya dampak pandemi COVID ini. Jadi untuk media sosialnya nih sering sekali dilihat oleh kalangan anak muda. Nah, memang benar untuk kecintaan terhadap bangsa dan negara ini agak menurun. Nah, bagaimana kami saat ini memang Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta mencoba membuat sebuah program, yaitu tentang bagaimana Lemdiklat, Lembaga Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan, untuk bagaimana kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, dan juga yang pastinya dengan organisasi kita ini, yang pastinya kita akan buat di beberapa wilayah kota, bahkan juga di Pulau Seribu, untuk bagaimana meningkatkan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang pastinya berguna lah untuk bangsa dan negara. Oke Bang, menarik sekali pembicaraan kita kali ini Bang. Oke Bang, menurut Abang benar nggak sih Bang, setuju nggak Abang kalau radikalisme itu timbul dari paham-paham atau ekstremisme terhadap ajaran-ajaran tertentu Bang? Iya, memang iya, itu juga menjadi faktor utama daripada ajaran-ajaran sesat, yang mana karena anak muda ini masih ababil, masih gampang untuk dimasuki tentang ajaran-ajaran radikal, paham-paham yang bertentangan dengan agama kita juga. Itu juga menjadi nilai fokus daripada perusak-perusak bangsa, yang mana anak-anak muda ini menjadi target utama untuk menjadi sasaran yang luar biasa melalui tadi media sosial dan melalui internet juga. Mereka terkadang juga ditusuki melalui hal-hal itu. Menurut Abang ya, bagaimana sih cara menanggulangi hal-hal tersebut Bang? Ya, jika dilihat dari segi Karang Taruna, memang kami saat ini sedang melakukan program tadi yang seperti ada Lemdiklat. Kita juga sedang bagaimana anak-anak muda di DKI Jakarta ini kita beri kesibukan dengan kita buat yang namanya program Jack Hope, Jakarta Harapan, di mana Jack Hope ini kita mempunyai 7 bidang yang akan kita sebarluaskan. Yang pertama ada Jackmon, Jakarta Montir, ada Jack Print, Jakarta Printing, ada Jack Wash, Jakarta pencucian kendaraan dan helm. Terus juga ada Jack Food, Jakarta Makanan, ada satu lagi Jack Paint, Jakarta Pengecetan, dan Jakarta Travel. Nah, di masing-masing segmen ini kami mencoba
bagaimana anak-anak muda ini yang cenderung tidak memiliki skill, tidak memiliki daya pemikiran yang cukup untuk hal-hal teknis tadi. Misalkan contoh di wilayah Jakarta Pusat, itu banyak yang lebih kita fokuskan di yang namanya Jakprint, Jakarta Printing. Itu bagaimana kita ajarin digital, cara desain grafis, bagaimana juga cara edit video juga. Nah ini penting kami ajarkan supaya kita munculkan dulu nih anak muda ini, kita beri kesibukan dulu untuk itu supaya mereka lebih fokus. Ini loh, oh ternyata enak nih. Nah itu salah satu menjadi program kami dalam mengikis mata rantai untuk bagaimana paham-paham radikalisme ini masuk ke khususnya di Karang Taruna. Kami melalui bantuan hibah dari Pemprov DKI Jakarta, kami akan gencarkan lagi program-program ini supaya tadi anak-anak Jakarta ini punya harapan loh, tidak lagi lu nganggur, lu nggak punya kerjaan, akhirnya lu jadi sampah masyarakat, lu jadi orang-orang yang tadi gampang disusupi untuk menjadi anak-anak yang radikal. Nah inilah langkah-langkah kami di Karang Taruna DKI melalui Biro Pendidikan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Biro UMKM dan badan usaha milik organisasi. Nantinya setelah mereka pelatihan, bukan hanya pelatihan saja yang kita berikan, tapi kita mendampingi bagaimana mereka buat usahanya. Usahanya seperti apa? Ya kita bantuin modal, peralatan. Setelah peralatan ada, nah inilah yang ditangani oleh badan usaha milik organisasi Karang Taruna DKI yang nanti akan mau buat cabang-cabang, di mana teman-teman di DKI harus semua kita jagai daripada paham radikalisme. Apakah perlu Bang peranan orang tua untuk mendidik anak-anaknya dari usia dini tentang apa sih namanya Pancasila, apa sih namanya undang-undang, apakah apalagi tentang kecintaan tentang negara Indonesia Bang, NKRI terutama. Ya. Bagaimana Bang menurut Abang? Iya, memang penting dasar-dasar itu pastinya harus diterapkan di lingkungan keluarga dulu nih. Bagaimana keluarga itu misalkan nilai-nilai Pancasila, artinya di situ harus ada keadilan bagi adik, kakak, bahkan keluarga kecil ya. Itu juga perlu diajarkan tentang bagaimana nilai Pancasila seperti ini loh, harus saling menghargai, harus saling menghormati, dan bahkan harus tadi punya hak yang sama, tidak harus ini dibeda-bedakan. Oh ini anak tua harus seperti ini, anak muda, anak yang di bawah nih, yang paling kecil harus dikasih seperti ini. Nah itu perlu diajarkan. Nah inilah pentingnya orang tua di rumah juga perlu mengajarkan secara dini nanti ke depan, karena kan ini juga kita berharap untuk di level sekolahan juga mungkin juga diajarkan juga tentang bagaimana di kami lah mungkin ujungnya memberikan jati diri teman-teman anak-anak muda yang mau berkarang taruna, karena jujur di Karang Taruna ini lebih terfokus mencari jati diri. Mereka seperti apa sih di rumah, seperti ini, di ini. Nah, di Karang Taruna lah kita coba aja. Karena di Karang Taruna tadi kita tidak ada honornya untuk menjadi Karang Taruna. Kita digaji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang penting bagi kami. Yuk kita bersosial, karena nanti dengan bersosial ini teman-teman akan tahu, oh kita paknya di sini, oh kita di sini. Dan rata-rata lulusan jebolan Karang Taruna, alhamdulillah banyak yang sudah berhasil menjadi, salah satunya ada yang jadi anggota dewan, baik itu DPRD maupun DPR RI gitu. Oke Bang, terima kasih Bang. Kasih himbauan Bang sedikit untuk anak-anak muda di luar sana ataupun para orang tua untuk mendidik anak tentang kenegaraan ya Bang ya, mendidik anak tentang nilai-nilai moral Pancasila dan mencintai negara kita, khususnya rasa toleransi terhadap umat beragama selain tidak memandang suku, budaya, bangsa dan ataupun apapun ya gitu perbedaan. Boleh Bang kasih arahan sedikit Bang? Ya, sebenarnya bukan arahan sih, sebenarnya sebatas mengajak bahwa untuk para orang tua ataupun nanti teman-teman di Karang Taruna khususnya, mari kita jaga toleransi beragama, yang mana di bulan suci Ramadan ini
Muslim sedang melaksanakan ibadah puasa, yang non Muslim juga mohon untuk menjaga toleransinya untuk tidak makan di jalanan gitu ya, supaya walaupun ini juga keimanan masing-masing dia. Nah, untuk kecintaan terhadap bangsa dan negara, khususnya kita para orang tua, ajarkanlah tentang bagaimana yuk membela negara. Nah, kemarin juga kami baru berkoordinasi juga ini terkait tentang program dengan BNN. Kita melakukan kerjasama di bidang bagaimana masyarakat di DKI Jakarta ini dengan program bersinarnya BNN, bersih dari narkoba. Nah, ini kita juga melaksanakan ini. Nantinya cenderung kami akan juga fokus dalam bela negara. Artinya membela negara bukan kita angkat senjata, kita perang, tapi kita melakukan hal-hal positif, membantu masyarakat. Itu juga merupakan suatu hal yang bisa dikatakan membela negara. Itu sih yang menjadi harapan kita nanti ke depan sebagai anak muda di Provinsi DKI Jakarta. Mudah-mudahan Karang Taruna bisa menjadi garda terdepan untuk menjaga toleransi beragama, untuk tidak terlibat dalam paham radikalisme, dan juga tadi, ayo kita bangun negara ini dari anak muda yang punya jiwa positif, jiwa yang kreatif, produktif, dan insya Allah bisa menjadi anak muda yang mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang. Bang Kibung ya. Bincang-bincang sore kita kali ini sangat, walaupun sebentar tapi luas gitu. Bahasanya adalah anak muda saat ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam membela negara. Bela negara bukan berarti angkat senjata ya Bang ya. Tapi bagaimana kita mencintai negara kita dengan rasa nasionalisme dan toleransi. Pendidikan dari rumah, khususnya dari orang tua, sangatlah penting bagi pertumbuhan anak-anak. Ayo kita sama-sama balik lagi ke kecintaan kita kepada negara kita, khususnya NKRI, mencintai lagi dan membudayakan terus dan menerus nilai-nilai Pancasila. Semoga kita semua dapat hidup berdampingan, berdamai dan tentram. Ya Bang? Siap. Terima kasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.